Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Ketua DPRD akan saya lanjutkan acara refleksi akhir tahun DPRD Kabupaten Cilacap. Ada beberapa hal tadi yang sudah dijelaskan secara makro garis besar oleh Pak Ketua DPRD. Jadi memang hari ini DPRD itu akan melaporkan kegiatan selama 1 tahun yang telah dilakukan oleh seluruh alat kelengkapan DPRD yang ada di DPRD Kabupaten Cilacap ini kepada rekan media dan masyarakat. Dan kami akan lalu untuk kepada masing-masing ketua AKD supaya menyampaikan. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan secara garis besar terkait ke tahun 2021 bahwa ada raperda yang sudah ditetapkan. Ada 7 tahun 2021 dan kemudian rencana di 2022 ada 14 di Prolegda, dulu namanya sekarang Propemda, program pembentukan peraturan daerah. Tahun 2022 itu jumlahnya ada 14 prakarsa pemerintah atau eksekutif dan 3 inisiatif DPRD dari kita, seperti itu. Nah itu sama, jadi pola perencanaan DPRD itu dari sisi kerjanya itu memang sudah direncanakan, ditetapkan sebelum tahun berjalan. Dan tadi Pak sudah sampaikan contoh di kegiatan PK peninjauan kerja, tiap bulan itu diberi ruang 7 kali. Kalau masih kurang ada sidang inspeksi mendadak. Ini bagi untuk komitmen DPRD untuk bisa melakukan pengawasan kebijakan yang tepat, yang efektif dan juga bisa menghasilkan satu keputusan nantinya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bisa menjadi jembatan kepentingan masyarakat. Dan selanjutnya saya akan minta kepada para ketua AKD untuk bisa menyampaikan laporan kegiatan dimulai dari Komisi A. Waktu dan tempat saya berikan sebelumnya kepada Mas Fitra Badgasmoro selaku Ketua Komisi A, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, yang terhormat para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap dan para pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Cilacap beserta Ketua Fraksi dan Ketua Propemda dan Ketua PK yang kami hormati, teman-teman dari pers yang hadir pada saat ini, dan yang kami hormati Sekretariat DPRD. Langsung saja atas waktu yang sudah diberikan oleh pimpinan DPRD kepada Komisi A, saya sebagai Ketua Komisi A akan melaporkan kegiatan selama 1 tahun yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Komisi A. Kurang lebih 12 bulan berjalan, ada beberapa hal dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Perlu diketahui bahwa Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap itu terdiri dari 12 orang yang terbagi dari berbagai macam fraksi, dan Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap ini paling banyak mitra kerja yang ada, karena Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap ini mitra kerjanya jumlah 19. Dari 19 mitra kerja ini diantaranya akan kami sebutkan: 1, ada asisten pemerintahan dan esra, ada asisten umum Cekda, ada dinas catatan sipil, dinas Dispermades, ada Satpol PP, ada Badan Dispangpol,
BKPPD, Sekretariat DPRD, bagian hukum, Humas, bagian umum, bagian organisasi, kecamatan, kelurahan ataupun desa, inspektorat, Bapeda, Kominfo, dan bagian pertanahan di Superginta. Dari 19 mitra kerja yang ada di komisi ini selama 1 tahun perlu kami laporkan dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, terutama masyarakat Kabupaten Cilacap, bahwa Komisi A selama 1 tahun ini sudah melaksanakan rapat-rapat kerja komisi dengan mitra kerja yang ada sejumlah 20 kali rapat kerja yang ada dan kita laksanakan. Rapat kerja ini baik dalam pembahasan tentunya APBD, mulai dari pembahasan RKPD, PPAS, RAPBD, dan sampai diputuskan APBD. Dan yang selanjutnya peninjauan kerja ataupun sikap komisi A selama 1 tahun ini sudah melaksanakan 84 kali. Dari 84 kali peninjauan kerja atau sidak ini kita laksanakan baik itu di tingkat desa, kecamatan, dan yang lain sebagainya, ataupun kita melaksanakan pengawasan tentunya, karena peninjauan kerja ini kita melaksanakan fungsi pengawasan kita, pengawasan dari segi APBD yang sudah dialokasikan atau dianggarkan kepada mitra kerja kita, apakah dilaksanakan sesuai dengan program kegiatan yang ada ataupun tidak dilaksanakan. Makanya penting bagi Komisi A selama ini melaksanakan peninjauan kerja ini. Dari 84 kali peninjauan kerja ini memang cukup menguras energi, cukup menguras tenaga bagi Komisi A. Dan yang selanjutnya, audiensi selama 1 tahun. Komisi A ini mendapatkan disposisi dari Ketua DPRD untuk menerima audiensi masyarakat. Audiensi baik berupa pengaduan dari masyarakat bermacam-macam. 8 kali selama 1 tahun Komisi A menerima audiensi ini dari berbagai macam kalangan masyarakat, karena DPRD Kabupaten Cilacap ini terbuka dan sangat terbuka, khususnya untuk masyarakat. Apapun yang masyarakat ingin ketahui atau persoalan, insya Allah DPRD Kabupaten Cilacap memfasilitasi dengan adanya audiensi ini. Alhamdulillah 8 kali ini menurut kami banyak dan cukup banyak, Pak Ketua, dan mudah-mudahan di tahun 2022 nanti audiensi ini tidak sebanyak di tahun 2021. Kenapa kami berharap audiensi ini tidak banyak dari tahun 2021 di tahun 2022? Karena kalau audiensi ini berkurang, pasti keluhan ataupun kepentingan masyarakat ada bisa terselesaikan dengan baik. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu kami sekalian yang kami hormati, dari berbagai macam mitra kerja kita yang ada di Komisi A, salah satunya di Satpol PP, karena mitra kerja kita Satpol PP ini ada berbagai penanganan dan program kegiatan yang dilaksanakan. Salah satunya penanganan kebakaran. Selama kami melaksanakan peninjauan kerja, penanganan kebakaran di Satpol PP ini sejumlah kurang lebih 59 kali. 59 penanganan kebakaran ini sangat banyak. Dan Komisi A selalu menyampaikan bahwa sarana prasarana kebakaran, terutama fasilitas mobil pemadam kebakaran, itu
kami selalu menyampaikan idealnya ini satu pos pemadam kebakaran itu ada 2, karena pos damkar yang ada di Kabupaten Cilacap ada 4 pos, ada di wilayah Majenang, Sidarja, Kroya, dan di Cilacap. Alhamdulillah pada tahun 2021 adanya penambahan 1 mobil pemadam kebakaran. Kami berharap di tahun-tahun selanjutnya dengan dorongan bersama baik itu di DPRD maupun pemerintah daerah betul-betul memikirkan kebutuhan fasilitas mobil pemadam kebakaran ini. Apalagi kita ketahui bersama beberapa hari yang lalu terjadi kebakaran yang baik di wilayah timur maupun wilayah barat. Ini kan menjadi perhatian khusus untuk kita semua. Selanjutnya pelanggaran perda yang ada di Kabupaten Cilacap selama ini persidangan pelanggaran perda ada 6 kali. Pelaku pelanggaran yang disidangkan 357 orang. Ini sesuai dengan apa yang sudah kami turun ke lapangan melalui fungsi pengawasan kami dan kegiatan patroli dari Satpol PP, baik itu patroli penertiban, pengamanan, penanganan unjuk rasa sebanyak 109 kali. Ini cukup banyak memang. Dan yang selanjutnya di BKPPD atau BKJ bahwa di tahun 2021 ini adanya seleksi baik CPNS maupun P3K. Seleksi CPNS P3K guru dari 444 formasi baru terisi hanya 272. Seleksi CPNS yang formasinya 489 terisi 469. Dan seleksi P3K guru formasi 5.285 tahap pertama sejumlah 2.600 aktif. Tahap kedua dan tahap ketiga belum terdata karena masih proses. Yang selanjutnya dari catatan sipil, habilitasi kependudukan dan catatan sipil, kita sering turun ke lapangan, ke lokasi, baik ke UPT dan sebagainya. Kita menekankan beberapa catatan sipil untuk pelayanan publik kepada masyarakat. Catatan sipil ini keluhan-keluhan yang ada di masyarakat, terutama tentang dokumen, baik itu EKTP, KK, akte, dan lain sebagainya. Karena ini penting sekali dan kami juga meminta kepada dinas terkait selama ini agar pelayanan Admindu ini di kemudian hari semakin ditingkatkan. Alhamdulillah berbagai inovasi sudah dilakukan oleh dinas Admindu yang ada di Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan di tahun selanjutnya bahwa dinas catatan sipil ini bisa lebih baik dari tingkat kinerja dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya dari Dispermades. Dispermades ini menangani terutama tentang desa. Perlu diketahui di tahun 2021 anggaran dari desa di Kabupaten Cilacap yang tersalurkan itu sejumlah 143 miliar 3.870.270 rupiah. Itu terbagi menjadi 2, yaitu Adi Desilta tahap pertama tersalur 32 miliar, tahap kedua 31 miliar, tahap ketiga tersalur 31,9 miliar, dan tahap keempat tersalurkan 31,8 miliar. Yang kedua ada di non-siltap. Ada di non-siltap di tahun 2021 itu tersalur tahap pertama 10,3 miliar,
tahap kedua 4,9 miliar. Jadi total keseluruhan 143 miliar. Kita mengawasi, fungsi pengawasan kita sampai ke desa-desa memang ini sudah tersalurkan dengan baik, dan kita juga menyampaikan bahwa selama ini kita turun ke desa-desa banyak keluhan, terutama kita ketahui bahwa berbagai macam kondisi di tahun 2021 terkait dengan penanganan COVID-19 juga ini menjadi kondisi yang cukup memprihatinkan. Kami menekankan kepada Dispermades untuk selalu mensosialisasikan apabila ada aturan atau regulasi-regulasi yang karena selama ini sering sekali berubah-ubah, agar informasi ini cepat dan tanggap dilakukan oleh pemerintah desa, baik itu melalui sosialisasi ataupun bimbingan teknis kepada pemerintah desa. Yang selanjutnya dari OPD Kominfo. Dari Kominfo, dari beberapa kali kita melaksanakan kunjungan kerja, kita melaksanakan pengawasan dan adanya bagaimana keadaan jaringan internet yang ada, baik di tingkat kecamatan dan lain sebagainya, karena tupoksi Kominfo agar informasi ke publik itu jangan sampai tersendat atau terhambat karena alasan jaringan informasi, alasan internet ini nantinya terkendala. Kami menekankan bahwa internet ini bagaimanapun caranya harus selalu disiapkan dan dimatangkan dengan baik. Yang selanjutnya juga dengan adanya berdirinya menara tower yang ada di Kabupaten Cilacap, kami menginginkan agar Dinas Kominfo itu betul-betul menata dan mungkin mengusulkan, karena di Kabupaten Cilacap masih banyak di beberapa desa yang susah mengalami jaringan internet yang tidak ada sinyal dan lain sebagainya. Kominfo pun sudah mengusulkan beberapa tambahan jaringan internet kepada provider-provider yang ada. Mudah-mudahan nantinya di tahun 2022 masyarakat Kabupaten Cilacap bisa menikmati jaringan ataupun dari provider yang ada, agar sinyal untuk komunikasi ini bisa tersalurkan dengan baik. Yang selanjutnya dari bagian pertanahan, karena bagian pertanahan ini perlu diketahui bahwa merupakan di OPD di Superkimta, tapi di bagian pertanahan sendiri masuk ke mitra kerja Komisi A. Bagian pertanahan selama ini Komisi A melaksanakan kunjungan kerja, ada beberapa hal diantaranya terkait penanganan aset tanah yang beberapa kali kita mendapatkan aduan dari masyarakat, baik itu mungkin tanah bengkok dan yang sebagainya. Karena ada beberapa desa yang tanah bengkoknya di tanah bengkok, mohon maaf, tanah bengkok, ya, mohon maaf, jangan tegang. Tanah bengkok itu ada di desa A sebenarnya harusnya, tapi beberapa desa karena banyak terjadi harusnya di desa A, tapi tanah bengkoknya itu berada di desa D dan lain sebagainya. Kami turun ke lapangan bersama-sama dengan bagian pertanahan untuk bagaimana bagian pertanahan bisa memfasilitasi dengan baik terkait permasalahan tanah, karena permasalahan tanah yang ada di Kabupaten Cilacap ini cukup banyak dan mungkin cukup rumit, tetapi kita harus hadir. DPRD di sini bisa menjalankan dengan baik, dan OPD terkait kita
bersama-sama pendampingan sebelum lokasi hadir kepada masyarakat di saat mereka membutuhkan ada permasalahan tanah. Yang selanjutnya terkait dengan inspektorat. Selama ini kita melaksanakan rapat kerja dengan inspektorat, juga menyampaikan bahwa inspektorat harus betul-betul hadir karena inspektorat merupakan bagian dari pemerintah daerah yang, mohon maaf, berbagai kasus dan yang terjadi di Kabupaten Cilacap ini harus hadir betul-betul dan tentunya sering melakukan sosialisasi kepada baik itu pemerintah desa, pemerintah kecamatan, ASN juga termasuk yang ada di Kabupaten Cilacap, agar mereka tahu apa yang harus mereka hindari, mereka waspadai, dan mereka laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya sekretariat DPRD. Alhamdulillah, karena sekretariat DPRD merupakan rumah kita selama ini, dari berbagai kegiatan dan program yang ada di sekretariat DPRD ini sudah berjalan dengan baik, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun pelayanan dari sekretariat DPRD baik ke masyarakat maupun ke media pers yang ada ini kita selama ini selalu welcome. Dan dengan adanya sekretariat DPRD sekarang, mudah-mudahan nanti di tahun 2022 kita bisa memaksimalkan lagi dengan baik dari program kegiatan yang ada. Dan perlu diketahui dari kunjungan-kunjungan kerja komisi-komisi dan lain sebagainya di sekretariat DPRD ini hasilnya juga alhamdulillah ada, dari bisa dibanding, bisa dikomparasi dari kabupaten satu dan kabupaten lain. Kita evaluasi mana yang harus diterapkan di Kabupaten Cilacap dan mana yang mungkin tidak perlu. Yang selanjutnya dari Badan Kespampol. Badan Kespampol ini tentunya menangani dengan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Cilacap. Jadi penting sekali bagi Kespampol karena organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Cilacap selama ini kita melaksanakan rapat kerja maupun kita melaksanakan peninjauan kerja ke lapangan. Kita menginginkan bahwa organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Cilacap, Kespampol sebagai bagian dan wadah ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan memfasilitasi dengan baik agar ditata dengan baik organisasi masyarakat yang ada ini bisa menjalankan sesuai dengan tupoksi mereka seperti apa. Jangan sampai masyarakat mengeluhkan ataupun merasa ada yang dikecewakan. Ini menjadi perhatian kita bersama juga. Partai politik juga sama, karena partai politik ini masuk di ranahnya Kespampol. Alhamdulillah komunikasi partai politik selama ini dengan Badan Kespampol berjalan dengan baik dan selalu pendekatan kepada partai politik yang ada di Kabupaten Cilacap ini berjalan dengan baik dan lancar. Kecamatan juga selama ini kita melaksanakan peninjauan kerja, kita mengawasi adanya kegiatan yang ada di kecamatan, karena di kecamatan ini kita melihat terkait administrasi dan pelayanan yang ada di Kabupaten Cilacap ini, karena kecamatan ini bisa bekerja sama selama ini baik itu dengan Satpol PP, karena perlu diketahui di kecamatan itu ada
pelayanan sipil, dan di kecamatan juga ada kasih transit yang itu sama-sama melaksanakan tugas bisa berbarengan dengan sipil maupun Satpol PP. Alhamdulillah kita juga selalu mengingatkan kepada para camat dan kecamatan yang ada selama ini agar melaksanakan tupoksi mereka dengan sebaik-baiknya dan menjalankan anggaran yang sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh BPD, dilaksanakan dengan baik-baik. Serapan anggaran mereka dilaksanakan dengan baik, dan camat sebagai pembina kepala desa yang ada di wilayah ini selalu memberikan sosialisasi ataupun memberikan fasilitas aktif intens komunikasi kepada kepala desa agar kepala desa yang ada di kecamatan tersebut bisa terlindungi dengan baik, bisa terjaga dengan baik, dan suasana menjadi kondusif. Mungkin itu yang bisa kami laporkan dari Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap selama tahun anggaran 2021, kurang lebih 12 bulan ini. Pak Ketua dan pimpinan, sekali lagi Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap mohon maaf apabila dalam melaksanakan tupoksi kami, tugas pokok dan fungsi kami selama ini ada beberapa hal yang kurang berkenan, kurang maksimal. Kami menyadari bahwa kami manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Saya selaku Ketua Komisi A dan beserta pimpinan dan anggota 12 orang mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Cilacap yang selalu mendukung, mensupport, membisarkan, memberikan saran dan kritik. Karena saran dan kritik ini memacu, membuat kita untuk lebih baik lagi ke depan, tentunya untuk masyarakat Kabupaten Cilacap. Dan yang terakhir, kami mengucapkan selamat tahun baru 2022. Mari kita sama-sama tahun 2022 menjadi lebih baik lagi, menjadi kebersamaan, bermitra dengan baik antara semua pihak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Mitra Pak Tegas Moro selaku Ketua Komisi A yang telah menyampaikan secara lengkap kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun 2021.